Tapi jenengan itu loh Yai, jenengan itu seorang yang ditokohkan, seorang public figure. Jangan mengeluarkan statement kecuali itu adalah hasil daripada musyawarah yang sudah mufakat. Kok jenengan jadi ikut-ikutan Gus Fahru Rozi yang cengenges-cengenges, Gus Fahru Rozi yang cuma bisa cengenges-cengenges dan mengeluarkan statement yang seharusnya tidak dikeluarkan, ngomongnya ngelantur ke sana kemari, di hadapan Kiai Imad tidak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa cengengesan tanpa berdasarkan keilmuan. Karena tawadhunya ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak menyebut sebagai ijtihad. Ya. Tidak menyebut sebagai ijtihad. Karena tawadhu, seperti tawadhunya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarah, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi ya, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror ya, atau Aslul Bahal, kita temukan nama-nama itu. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid baru. Sudah mengabaikan apa keputusan ulama di Munas Lampung ya, tentang hal ijtihad, ya, tentang tata cara kita mengambil hukum-hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah hamma ba'dah. Sahabat AIR News dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan lahir batin dan juga dipermudah dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat AIR yang dirahmati Allah, lagi dan lagi saya menemukan video dari salah satu tokoh ternama, tokoh terkemuka di jajaran pengurus PBNU pusat ya. PBNU itu pusat. Namanya Kiai Miftahul Akhyar, salah satu Rois Am PBNU periode 2021 sampai 2026. Setelah saya mendengarkan video daripada beliau Bapak Miftahul Akhyar atau Kiai Miftahul Akhyar ini ya, saya cukup tercengang, cukup merasakan, ya Allah kok miris banget. Justru beliau membanggakan Ba'alawi tanpa mau mencari kebenarannya. Kenapa seolah-olah beliau itu menganggap bahwa kiai-kiai muda NU yang menemukan nasab palsunya Habib Ba'alawi itu kok dianggap remeh, begitu meremehkannya terhadap kaum muda NU.
Kenapa Mbah Yai Miftahul Akhyar ini kok tidak mau tabayun? Bukankah tradisi NU adalah tabayun? Kenapa Mbah Yai Miftahul Akhyar ini kok tidak memanggil kiai-kiai muda NU untuk dimintai keterangan dari mana kalian bisa mengambil kesimpulan rungkatnya nasab Alawi? Kenapa Mbah Kiai Miftahul Akhyar kok lebih membela klan Alawi daripada kiai-kiai NU yang masih muda-muda, padahal mereka yang muda adalah generasi daripada pengurus PBNU selanjutnya? Kenapa Mbah Yai Miftahul Akhyar kok tidak memanggil para kiai-kiai NU yang notabene adalah orang-orang yang lebih melek media sosial, yang lebih melek digitalisasi daripada beliau Mbah Miftahul Akhyar? Dan masih banyak mengapa lagi dalam hati saya. Miris loh melihat pimpinan kita di PBNU yang kayak gitu, miris banget. Mau dibawa kemana arah PBNU ini? Apa karena banyaknya Habib di situ? Apa karena terlalu kentalnya jenengan dengan para Habib sehingga jenengan sungkan? Atau bagaimana, Yai? Sedangkan Mbah Yai Said Agil Sirot mendukung kajian tesisnya Kiai Imad loh. Emang beliau Mbah Yai Said Agil Sirot ini memang dari dulu tidak punya takut emang Mbah Yai Said Agil Sirot untuk menghantam siapapun, termasuk Pak Jokowi waktu itu. Ketika Pak Jokowi nggak benar, ya langsung ditegur waktu kepemimpinan Mbah Yai Said Agil Sirot. Begitupun ketika NU diserang, Mbah Yai Said Agil Sirot nggak takut-takut untuk menghadapi Wahabi, untuk menghadapi Salafi, untuk menghadapi Syiah. Bahkan beliau dituduh liberal. Untuk menyelamatkan NU, Mbah Yai Said Agil Sirot tidak takut menentang para orang-orang yang mengaku NU, akan tetapi beliau menentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh NU. Saya butuh pemimpin seperti beliau. Kami yang di bawah ini butuh pemimpin seperti beliau, yang tegas, yang tahu arah kemana NU ini mau dibawa, kemana gerbong NU itu mau dibawa. Bahkan beliau waktu itu sampai dikatakan bahasanya beliau adalah seorang PKI loh, Mbah Yai Said Agil Sirot itu. Tapi beliau nggak gentar, beliau nggak takut untuk dikatakan ini tuh. Yang penting beliau itu lebih takut kepada Allah tanggung jawabnya. Ya Allah, kenapa kok jauh berbeda yo? Mungkin ini gak saya aja yang merasakan semacam, banyak khalayak umum yang merasakan semacam ini. Akan tetapi mereka gak bisa apa-apa, gak bisa berbuat banyak, sama seperti saya, hanya bisa menyuarakan lewat media sosial semacam ini. Kiai Imad itu bukan seorang kiai kaleng-kaleng loh ya. Beliau itu mensyarahi kitab, termasuk kitab yang dipakai di kalangan pondok pesantren terutama di Jawa, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Salah satunya itu karya beliau. Sebenarnya seharusnya kiai-kiai NU, kiai-kiai sepuh NU yang sekarang bercokol di pusat itu bangga loh punya Kiai Imad, bangga loh punya Kiai Abbas, bangga loh punya Gus Fuad Pleret. Apalagi juga sekarang muncul Yai Nur Ikhya, dan masih banyak kiai-kiai muda lain yang mau belajar. Ada kiai yang dari Banyuwangi, ada kiai yang dari Jawa Tengah yang memerlukan untuk datang kepada Kiai Nur Ikhya untuk tabayun. Kok bisa-bisanya jenengan menantang para habaib untuk debat, untuk melawan sampean? Itu apa motivasi sampean, apa tendensi sampean? Dikupas lu di situ. Yang muda-muda aja bisa tabayun, kenapa yang tua yang mengajarkan tabayun dari dulu kok sekarang nggak melaksanakan tabayun, Yai? Ya Allah, miris bener. Kenapa malah keluar-keluar di media sosial semacam orang yang nggak punya kekuatan, semacam orang yang nggak punya kapabilitas? Semacam saya ini pantas, Yai.
Tapi jenengan itu loh Yai, jenengan itu seorang yang ditokohkan, seorang public figure. Jangan mengeluarkan statement kecuali itu adalah hasil daripada musyawarah yang sudah mufakat. Kok jenengan jadi ikut-ikutan Gus Fakhrul Rozi yang cengenges-cengenges, Gus Fakhrul Rozi yang cuma bisa cengenges-cengenges dan mengeluarkan statement yang seharusnya tidak dikeluarkan, ngomongnya ngelantur ke sana kemari, di hadapan Kiai Imad tidak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa cengengesan tanpa berdasarkan keilmuan. Janganlah ya Allah Yai, sayang banget loh. Dulu saya hormat terhadap panjenengan, sekarang pun saya hormat Yai. Akan tetapi janganlah dibuat umat ini kecewa. Umat Nahdien jangan dibuat kecewa Yai. Jenengan di pundak jenengan itu ada beban berat yang harus jenengan pikul. Untuk siapa? Untuk umat Nahdien, bukan untuk gerombolan Balawi. Ya Allah. Apa jenengan rela ketika anak cucu kita, para generasi-generasi muda yang seharusnya bisa memegang kendali tongkat estafetnya Nahdlatul Ulama kemudian sudah diracuni otaknya, diracuni pikirannya, bahkan diracuni hatinya oleh Pak Alawi? Semua kan aja kajiannya toh Yai, bisa dikaji, bisa diteliti secara ilmiah, bisa dicari bukti-bukti kitabnya, manuskripnya mana, kan bisa. Bahkan tes DNA juga bisa loh Yai. Kenapa jenengan sudah ikut-ikutan sama Pak Alawi kalau tes DNA itu dari Eropa? Bukankah mereka dulu yang menggaungkan harus selalu tes DNA ketika ada seseorang yang mengaku dzurriyyah Rasulullah? Kenapa Yai sekarang kok jadi membela mereka? Saat ini Kiai membela mereka. Di mana Kiai? Waktu Mbah Yai Said Agil Sirot dikata-katain si Said, dikata-katain liberal, dikata-katain PKI, Mbah Yai kemana? Di mana Mbah Yai waktu Gus Dur dibilang buta mata buta hati oleh mereka? Di mana Mbah Yai ketika Gus Yakut dibilang setan iblis? Ya Allah. Saya sampai miris loh memikirkan ini semua ya Allah. Semoga Allah segera membukakan tabir kepalsuan ini semuanya. Dibuka oleh Allah tabir kepalsuan yang sudah dibuat mereka, yang sudah ditegurakan tapi tidak juga sadar diri. Semoga segera dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa menjadi gambaran buat kita bahwa kita sebagai masyarakat kecil, kita sebagai warga NU yang kalangan bawah, kita harus tetap berjuang menyuarakan kebenaran agar kebenaran tidak tertutup oleh kebohongan-kebohongan mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.